Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sumarto Mutrika dengan NIM 697. Jadi kali ini mengenai psikologi positif. Wawancara seseorang yang pernah mengalami keterpurukan, kemudian dia bangkit gitu. Jadi seseorang yang saya wawancarai, dia merupakan seorang yang berasal dari keluarga yang harmonis gitu, baik-baik aja. Namun suatu ketika yang jadi masalah adalah soal pertemanannya. Waktu SD, TK, kemudian yang ke belakang, dia dikenal sebagai seorang yang ceria, kemudian humble, ramah, dan sebagainya. Namun suatu ketika karena memang SD itu jarang ada, bahkan bisa dibilang tidak ada edukasi mengenai bully, sehingga tidak semua uh, anak itu tahu ini tuh termasuk bully apa enggak gitu. Nah, suatu ketika dia menjadi korban bully berupa body shaming gitu, dan pada akhirnya merubah 6 tahun ke depannya gitu. Bagaimana dia bersikap, kemudian bertingkah laku gitu. Nah, bahkan dia pun sampai menghindari temannya ketika memasuki SMP. Dia memilih sekolah yang lebih jauh daripada bertemu dengan temannya itu. Nah, dampaknya apa? Dari body shaming itu dia mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kemudian dia merasa sangat inferior, kemudian uh, belum menerima dirinya sendiri. Dia merasa banyak sekali kekurangan gitu. Walaupun demikian, waktu SMA dia menemukan teman-teman yang cukup baik, support gitu. Dan pada akhirnya dia mulailah terlihat perubahan gitu. Ya walaupun memang waktu SMP dia itu sudah mulai berubah, maksudnya merubah pikirannya, yaitu mengenai pertemanan. Pada akhirnya dia mengikuti organisasi-organisasi begitu. Jadi bagaimana dia bangkit? Dia mendapat support dari keluarganya, kemudian dari temannya juga gitu. Dan juga keinginan, harapan kedepannya yang dia bangun gitu. Dia berharap setelah mengalami itu, dia mampu bangkit dari keterpurukan itu. Dia mampu menjadi orang yang lebih baik daripada teman-temannya gitu, yang ketika SD pernah membulinya gitu. Jadi teori yang diterapkan adalah pas teori traumatik. Jadi bagaimana kemampuan seseorang bangun dari keterpurukan trauma gitu. Nah, kalau faktornya ini memang ada pada dia, yaitu yang pertama hubungan dengan orang lain. Bagaimana dia mendapat dukungan dari keluarganya itu sendiri, dan juga teman-temannya ketika memasuki SMP, yaitu berupa teman-teman organisasi dan juga teman-temannya ketika SMA. Kemudian dia juga memiliki harapan yang lebih baik. Maksudnya setelah mengalami itu dia meningkatkan prestasinya, kemudian ya berusaha untuk bersosialisasi dengan orang lain walaupun memang itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kemudian teori yang kedua adalah tentang thriving, yaitu berkembang. Nah, tahap individu tidak hanya kembali pada fungsi sebelumnya, tetapi juga minimal bisa melampaui kondisi yang menekan. Jadi waktu itu, kalau kondisi yang menekan adalah tanggapan orang lain terhadap dirinya yang kurang baik gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya dia bisa belajar, oh jadi ini yang harus saya lakukan ketika orang lain begini, karena seperti itu. Mengapa reviewing? Karena adapun cirinya yaitu riwayat akademik yang baik, kemudian menghargai perbedaan, kemudian mempertahankan gaya hidup sehat, kemudian berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah menghadapi suatu masalah gitu. Nah, kalau dari dia sih memang gitu ya. Kalau riwayat akademik memang waktu SMP kemudian menuju SMA dia termasuk memiliki prestasi yang baik. Dia mendapatkan peringkat 2, 3 gitu. Nah, kemudian dia juga berani untuk menghadapi tantangan, yaitu melalui mengikuti organisasi.
Kalau waktu trauma itu dia merasa kayak kurang pantas untuk bersosialisasi dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, dari itu dia belajar gitu. Pada akhirnya, ketika kuliah, dia menjadi lebih baik daripada waktu SMP. Waktu mengalami body shaming itu.